Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama-tama kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas ini. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Ya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Bintang dua kemanusiaan yang adil dan bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak. Baik, kamu cek dulu kehadirannya. Abdul Rahman, Bauki, Bauki, Sutron, termasuk Rafi, Vivi, Amara, Afi, Ayu, Bulan, Dia, Kenal, masuk izin ya. Kenal izin Irfan, Ida, Aura, Sulawi, Diki, Rizky, Al, Rana, Uda, Sakit, dan izin Sakit. Hari ini kita belajar temanya yaitu tentang lingkungan bersih dan sehat. Ya, lingkungan bersih dan Sehat. Kita belajar lingkungan bersih dan sehat. Pertama-tama Pak Guru akan jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada materi kita. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, siswa membaca teks, siswa mampu menemukan informasi penting tentang lingkungan bersih. Dan yang terakhir, setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu menulis teks sederhana tentang lingkungan bersih secara lengkap. Di sini Pak Guru mau tanya, kira-kira di lingkungan kalian, lingkungan itu sudah bersih apa tidak? Tidak. Kenapa kok dikatakan tidak bersih? Karena membuang sampah sembarangan. Banyak sampah? Ya. Di lingkungannya banyak sampah? Ya. Alasannya kenapa kok banyak sampah? Membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Ya. Kira-kira kalian merasa nyaman apa tidak? Tidak. Ya. Lalu gimana solusinya? Dibersihkan. Terus apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah di mana? Di tempatnya. Oke, jangan buang sembarangan. Itu namanya Job. mengotori lingkungan. Oke, di sini Pak Guru ada gambar. Ya, coba dilihat di depan. Ada gambar tentang lingkungan apa itu? Kalau itu banyak sampah-sampah di pinggiran sungai. Termasuk lingkungan bersih apa lingkungan kotor? Kotor. Ya. Dan seharusnya sampah itu dibuang kemana? Tempat sampah. Akan dibuang ke Sungai. Oke. Gambar selanjutnya.
Yang kalian lihat termasuk lingkungan bersih apa kotor? Bersih. Bersih. Karena Wah, terus apa lagi? Apa lagi? Bebas dari polusi. Ya. Bebas dari polusi industri, polusi asap kendaraan, polusi limbah pabrik, limbah rumah tangga. Ya. Ada dua perbedaan di situ. Yang pertama lingkungan apa tadi? kotor. Kotor. Yang kedua Bersih. Kira-kira kalian lebih enak memandang yang pertama apa yang kedua? Kedua. Oke. Poski. Baik, setelah kalian mengamati gambar ya, gambar yang tadi, kalian analisis gambar tersebut, baca teks tentang lingkungan yang ada di buku kalian ya. Setelah dibaca nanti kalian diskusikan ya. Nanti Pak Guru bagi ke dalam beberapa kelompok, kalian diskusikan bersama kelompoknya. Setelah didiskusikan, kalian presentasikan di depan hasil dari yang pertama pengamatan gambar tadi, yang kedua tentang teks informasi yang kalian baca. Ya, paham? Oke. Sekarang kalian baca teks informasi tentang lingkungan di bukunya masing-masing. Ya, kerjakan nanti bersama kelompoknya, diskusikan. Oke? Kita mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Ya. Jadi ada lingkungan sehat dan ada yang tidak sehat. Apa itu lingkungan sehat? Apa lingkungan tidak sehat? Ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup ataupun benda Mati. Contohnya apa? Rumah, sekolah, sungai, taman, kolam, danau, lingkungan ya. Kalau yang benda hidup apa? Pohon, hewan, ya. Kalau benda mati ya itu rumah, sekolah, ya. Pengertian lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, rapi, bebas dari pencemaran. Ya, jadi lingkungan yang sehat itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan bahwa lingkungan itu bersih. Bersih dari apa? Dari polusi, ya, dari sampah, ya, bebas dari pencemaran, baik pencemaran limbah pabrik, limbah rumah tangga, maupun limbah yang lain. Ya. Ciri-cirinya apa? Udaranya bersih, ya. Udaranya bersih atau sejuk. Yang kemudian tidak ada sampah berserakan. Ya, seperti contoh yang pertama tadi, sampahnya berserakan. Itu kan tidak bersih. Ya. Enak juga, dilihat juga tidak enak ya. Kemudian apa lagi? Airnya jernih, tidak keruh. Ya, dia bisa dibuat kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, ya, itu bisa dimanfaatkan, bahkan bisa untuk dibuat minum. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat, kebalikannya. Ya, apa itu lingkungan tidak sehat? Itu lingkungan yang kotor dan dapat menyebabkan penyakit. Ya, lingkungan tidak sehat itu dapat menyebabkan penyakit. Selain tidak enak dipandang, udaranya tidak bersih, bau, ya, tidak nyaman lah untuk ditempati. Ya. Kemudian menjadi sarana penyakit. Ya. Kita bakal cenderung terkena penyakit nantinya kalau lingkungan itu tidak sehat atau kotor. Contohnya apa? Sampah yang menumpuk. Ya. Sampah yang menumpuk nanti akan muncul bakteri di situ, ditempati tikus, ya, muncul kuman-kuman. Kemudian apa lagi? Airnya kotor. Kalau air kotor,
Yang pertama, tidak bisa dibuat mandi. Ya. Kalau nanti dibuat mandi nanti gatal-gatal kamu. Ya. Gatal-gatal. Nggak bisa, kalau mandi saja tidak bisa, apalagi dibuat minum. Sakit perut. Ya, kalau dibuat minum air yang kotor. Banyak lalat. Lalat itu kan dari sampah ya. Dari sampah, kemudian kemana? Hinggap di makanannya kamu. Ya, hinggap di makanannya. Nah, dampak dari lingkungan tidak sehat. Dampaknya apa? Menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya, jadi dampaknya penyakit kalau kita tidak menjaga lingkungan. Yang kedua, bau tidak sedap. Ya, kita kok itu kan termasuk pencemaran udara. Ya, kita mau di lingkungan tidak sehat harus tutup itu. Jadi yang tidak nyaman. Ya. Yang kedua, banjir. Sampah yang menumpuk ketika hujan datang itu akan menyumbat saluran air. Otomatis airnya akan menumpuk. Nanti akan terjadi banjir. Cara menjaga lingkungan sehat. Ya. Agar lingkungan itu sehat, kita harus berbuat sesuatu untuk menjaga lingkungan tersebut. Yang pertama, membuang sampah pada Tempatnya. ya. Yang kedua, membersihkan rumah dan sekolah. Dibersihkan, disapu. Ya. Sekiranya lingkungan rumah ataupun sekolah itu bersih. Terus apa lagi? Menanam pohon. Apa gunanya menanam pohon? Biar sejuk. Terus apa lagi? Hah? Agar udara tetap Tidak longsor. Kalau di dataran tinggi, kalau di dataran rendah apa? Kalau tanaman atau pohon itu yang menghasilkan apa? oksigen. Oksigen. Nah, kita nafas itu kan pakai apa? Pohon. Oksigen. Itu kan yang menghasilkan oksigen adalah salah satunya pohon. Selain juga agak sejuk, terhindar dari pemanasan global. Salah satunya yaitu ya, bisa pohon itu memproduksi oksigen. Terus apa lagi? Menghemat air. Kalian harus menghemat air. Ya. Kalau contoh di sekolah, lingkungan sekolah yang sehat yang pertama, kelasnya bersih. Kira-kira kelasnya sudah bersih apa tidak? Sudah. Sudah. Tadi sudah piket? Sudah. Oke, sudah disapu? Sudah. Yang kedua, toiletnya bersih. Ya. Sudah bersih toiletnya? Belum. Kenapa kok belum? Ya makanya kalau ke toilet atau kamar mandi itu dijaga kebersihannya. Ya, kalau buang air besar ataupun air kecil disiram. Ya. Bukan cuma disiram sekali, sekiranya baunya hilang ya. Terus halaman rapi, halamannya sudah rapi? Sudah. Sudah dibuang? Sudah. Kalau di lingkungan rumah tidak ada genangan air, kalau sampai ada genangan air ya, itu bakal terjadi apa? Genangan air nanti bakal ditempati nyamuk untuk berkembang biak. Ya. Nanti nyamuknya gigit kamu. Gigit kamu. Iya, kalau tubuhnya kuat, kalau udah kuat nanti terkena gitu, malaria ya. Terus sampah tertutup. Artinya sampah itu harus tertutup agar baunya tidak kemana. Mana? Dipisahkan. Sampah yang organik dan anorganik itu dipisahkan ya. Sampah yang bisa didaur ulang sama yang tidak bisa didaur ulang itu dipisahkan. Kalau bisa didaur ulang nanti
Contohnya bisa dibuat pupuk, ya, untuk buat tanaman itu kan bisa didaur ulang, bisa bermanfaat lagi. Ya. Kalau sampah yang tidak bisa didaur ulang, contohnya plastik, ya kita bisa manfaatkan juga, bisa dijual, ya. Bisa dibuat bumbu plastik lagi, bisa diproses lagi. Ya. Ventilasi cukup, ventilasi udara itu kan untuk pernapasan kita agar udaranya tidak pengap, udara yang masuk dengan udara yang keluar itu stabil, maka ventilasinya harus cukup. Ya. Perbandingan, kalau lingkungan sehat itu bersih, airnya jernih, udaranya bersih, sejuk, ya, enak dipandang, nyaman ditempati. Kalau lingkungan tidak sehat, kotor, airnya bercemar, udaranya bau, tidak enak dipandang, mau ditempati juga Gak enak. ya. Pengen dipercepat, koreksi. Nah, ini soalnya sebutkan ciri-ciri lingkungan sehat. Kemudian apa akibatnya lingkungan jika tidak sehat? Bagaimana cara menjaga lingkungan? Nanti kalian kerjakan. Baik, tadi kan sudah tak kasih tugas ya untuk mempresentasikan dari analisis gambar yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, juga informasi teks yang ada di buku. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mempresentasikan di depan kelas. Ya. Ini yang sudah siap dari kelompok pertama, kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lingkungan bersih dan sehat. Lingkungan bersih dan sehat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup. Lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit, membuat udara lebih segar, dan menciptakan suasana yang nyaman. Kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, pohon, dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat dan hijau. Masyarakat memiliki peran penting menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Peran tersebut dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, serta bekerja bakti dan menanam pohon. Dengan kerjasama masyarakat, lingkungan akan menjadi lebih bersih dan nyaman, sehat dan hijau. Perkenalkan, nama saya Nabi. Informasi yang penting yang bersih dan sehat adalah tentang menjaga kebersihan hidup secara dan lingkungan. Cara menjaganya dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan menanam pohon. Lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit dan membuat suasana menjadi nyaman. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Lingkungan bersih membuat hidup menjadi sehat dan nyaman. Kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan setiap hari. Lingkungan yang bersih juga membuat udara lebih segar dan terhindar dari penyakit. Pengamatan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan melihat keadaan di sekitar rumah atau sekolah. Hal yang diamati misalnya kebersihan jalan, tempat sampah, tanaman, dan saluran air. Dari pengamatan tersebut, kita dapat mengetahui apakah lingkungan sudah bersih dan sehat atau masih perlu dijaga kebersihannya. Wassalamualaikum. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Alhamdulillah presentasinya sudah cukup bagus. Nanti ada tugas dari saya, ya, itu tugas pilihan ganda dan juga ada uraian, ya. Nanti ini dikerjakan sebagai bentuk penilaian kalian.
Oke, sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, Pak Guru mau menyimpulkan tentang materi kita, yaitu lingkungan yang sehat membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Ya. Kalau lingkungannya sehat, ya otomatis bakal berdampak pada kesehatan kita. Ya. Lingkungan sehat selain enak dipandang, ya, nyaman ditempati, dan juga kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, lingkungan tidak sehat akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ya. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, dampaknya nanti akan datang ke kita sendiri. Ya. Itu akan berdampak pada kesehatan kita, bisa apalagi lingkungan kita. Ya, itu cenderung jadi kotor, jadi sarang penyakit, jadi bisa terkena banjir nanti. Ya. Terus apalagi kita semua harus bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Semuanya harus ikut berkontribusi menjaga lingkungan karena dampak yang akan dirasakannya kita sendiri. Ya, kalau lingkungan bersih, dampaknya akan pada diri yang pertama akan terhindar dari berbagai macam. Sebaliknya, kalau lingkungan kotor, nanti akan muncul berbagai macam masalah kesehatan. Baik, kira-kira yang kalian pelajari tadi, yang pertama tentang apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Yang pertama, lingkungan yang bersih. Yang kedua, lingkungan yang Kotor. Yang ketiga adalah cara Menjaga. menjaganya. Ya, jadi materi yang tadi ketiganya kalian harus bisa menerapkan juga di kehidupan kalian dalam kesehariannya. Ya. Kalau lingkungan kalian bersih, dampaknya akan ke kalian sendiri. Ya. Kalian nyaman, kalian senang. Kita akhiri, kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Baik. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Ya